Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal kurama wal afadil ingkang sangat kula muliakan, sedaya pimpinan ten ITS, hadirin wal hadirat lan para pengurus takmir Masjid Manarul Ilmi. Kranten keleresan enjing menika kula kalih panjenengan berada di awal kalender Hijriyah. Kalender Hijriyahipun 1445 dan mriki wonten setunggal riwayat dari para sahabat dan riwayat niki dijelaskan kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yata'allamuna hadha ad-du'a idza dakhalat as-sanah aw asy-syahr. Dulu para sahabat ketika beliau berjumpa dengan tahun baru ataupun bulan yang baru, maka para sahabat mempelajari dan mengajarkan doa ini. Inggih menika Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wa ridwanin minar rahman wa jawazim minasy syaitan. Ya Allah, pertemukan kami dengan tahun ataukah dengan bulan ini, kranten keleresan di dalam kalender Hijriyah niku nggih bertemu dengan bulan baru, otomatis juga dengan tahun yang baru. Maka berilah dalam keadaan aman, keimanan, selamat. Selamat niki jauh dari musibah, jauh dari mara bahaya, dengan tetap berpegang kepada ajaran Islam kita, mendapat ridha Allah dan terhindar dari gangguan, cobaan setan dan lain sebagainya. Kalau bicara selamat, kula iling napa ini guyonane Gus Dur nggih kepada Pak Harto. Dulu Pak Harto niku kan kalau A diganti E nggih, diganti E nggih. Selamatkan ngoten. Suatu ketika niki cara Gus Dur mengkritik Pak Harto. Gus Dur niku bercanda, Neil Armstrong pergi ke bulan niku ketika turun ke bumi bersama dengan orang Indonesia. Siapa Gus? Ketika berangkat sendiri nyampe di bulan bareng dengan orang Indonesia. Lu kok bisa Gus? Enggih, kata Gus Dur. Neil Armstrong mendarat di bulan dengan selamat. Dengan selamat niku maksudnya dengan selamat. Berarti kan namung tiang Indonesia sing jeneng selamat niku. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi beliau sampun sami wafat, semoga oleh Allah diberi rahmat di alam kuburnya. Tetes pada intinya kula kali panjenengan turun. Misalnya malam tadi ada yang bersama berdoa atau paling tidak berdoa piyambak, sampun enten tuntunane dari sahabat, sebab tidak mungkin sahabat mengajarkan hal-hal yang menyimpang di dalam agama. Kemudian kita lanjutkan dari hadis Sahih Bukhari. Kalau ini terkait dengan masalah mengeluarkan sedekah dari sebagian harta kita. Ten hadis niki Nabi dawuh mekaten, pilih Rasulullah ketika disampaikan oleh Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar niki Mbak Yune, Mbak Yune, Siti Aisyah.
Sekali lagi Mbak Yu dari Siti Aisyah niki bernama Asma. Sekedap wow kok katose kenging napa namanya kirang center istilahnya. Asma binti Abi Bakar niki sahabat perempuan pertama yang hamil dari Mekah hijrah ke Madinah. Dalam kondisi hamil beliau berangkat menyusul ayahnya Abu Bakar dan menyusul Rasulullah. Sehingga dari Asma binti Abi Bakar niki, putra beliau bernama Abdullah adalah putra pertama dari Mekah yang lahir di kota Madinah. Beliau meriwayatkan Nabi bersabda, "La tuki fayuka alaik." Janganlah kamu menahan rezekimu, tidak mau berinfak karena khawatir miskin. Wah, ini kalau saya berinfak nanti saya miskin. Karena secara matematis akan berkurang, secara matematika akan berkurang. Maka ketika kemudian memiliki keyakinan seperti itu, Allah pun kemudian akan memberi kesulitan. Ikranten kemudian dia meyakini ketika memberi akan berkurang, maka oleh Allah akan dikurangi. Kulo kali panjenengan sepindah malih ketika rezeki niku kan datangnya niku kan penuh misteri nggih. Tidak pernah kita sangka, tidak pernah kita ketahui datangnya. Maka ketika sampun wancine untuk bersedekah, nggih monggo sedekahkan. Ketika wancine sampun berzakat, maka monggo zakat. Ada satu ayat yang niki menjadi ayat yang hampir wajib dihafal oleh para ustadz dan para pendai, yakni ayat yang terdapat di dalam surat Saba ayat 39. Dan ayat niki ada kaitan dengan hadis yang kita baca. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dan apapun yang kita nafkahkan, apapun yang kita jalankan dari sebagian harta kita di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya. Jangankan kulo kali panjenengan yang akan diberikan kepada fakir miskin, untuk nafkah harian, misalnya, tinggal uang hari ini untuk nafkah anak istri tinggal sehari, niku kan mau tidak mau harus dikeluarkan. Ternyata besok nggih wonten jalannya rezeki, ternyata besok nggih wonten jatah niku. Terus sekali lagi, kulo kali panjenengan berkaitan dengan masalah memberi, boten enten ceritane orang niku akan jatuh bangkrut karena sedekah, boten enten. Tidak ada kisah orang yang rajin sedekah kemudian melorot habis uangnya, boten enten. Nek kata totoan kata ceritane, Pak. Tapi nek nopo ini kalau bersedekah kemudian menjadi melarat, boten enten. Sebab sekali lagi ten ayat niki Allah menjanjikan mengganti terhadap rezeki kulo kali panjenengan. Niki yang ayat. Kalau hadisnya, niki hadisnya terdapat di dalam riwayat Imam Bukhari, tetapi nomornya agak ke belakang dari yang kita kaji, masih 1300-an. Dan meriki Nabi dawuh, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan. Tiap pagi di antara kulo kali panjenengan ada 2 malaikat yang turun. Kemudian malaikat niki mendoakan kepada kita, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, kalau di hari ini ada orang yang berinfak, ya Allah, panjenengan beri ganti. Panjenengan lalu kemudian gantikan apa yang telah ia dermakan di jalan panjenengan. Cuma hadis niki boten kulo tulis lengkap. Nek ditulis lengkap niku
ada doa yang berkaitan dengan hadis wau. Jadi ketika tidak ada yang mau dikeluarkan, sebenarnya ada tetapi enggan untuk mengeluarkan, maka niki masih dalam riwayat Imam Bukhari, mungkin riyen Allahumma a'ti wau a'ti munfikon. Sakniki sekeco Pak, enten aplikasi kitab Bukhari, kantun ngeklik, kantun ngapalno 1-2 kalimat pun kene. Niki riyen sing awal-awal maringi pelatihan nggih Pak Agus Zainal riyen. Pak Agus Zainal Fakultas napa namine Supe fakultas nggih pun sami kenal riyen ten mriki. Nggih, informatika leres. Niki kelanjutane. Wa yaqulul akhar, satu malaikat mendoakan kalau ada orang berinfak agar oleh Allah diganti. Malaikat yang satunya niki, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, kalau ada dari hamba panjenengan dia memiliki kekayaan, memiliki lebih, tetapi tidak mau mendermakan, semoga engkau hilangkan, semoga engkau rusak, semoga engkau hilangkan nih, semoga engkau binasakan hartanya. Talaf niki rusak ataupun binasa. Terus malaikat niki bisa bersajak Pak. Contohnya niki, satu malaikat mendoakan a'ti munfikon kholafan, mati fa, bagian huruf belakang niku fan, ngoten. Setunggalnya ngoten, talafan. Tuh niki sekolah tan bundi, niki sekolah sastra Arabnya, tapi bisa, napa namanya, bisa sesuai sajaknya. Kalau niku ibarat bahasa puisi. Terus niki enten di hadis 1400. 100 dari hadis yang akan kita kaji hari ini. Terus sekali lagi kalau kali panjenengan nek wancine enten yang mau disedekahkan, monggo disedekahkan. Kalau ada yang mesti harus dizakatkan, monggo dikeluarkan. Sebab di ruang balik kehidupan nyata kita niku ada dimensi kehidupan yang lain yang mendoakan boten saya nek kula kali panjenengan tidak mau mendermakan. Khususnya nanti Muharram niki enten sing namini sedekah yang sudah menjadi kelaziman di lingkungan kita, inggih menika untuk anak yatim, fakir miskin dan lain sebagainya, yang niku insyaallah akan kita uraikan pada Rabu yang akan datang, sebab Asyura insyaallah hampir pasti nggih adalah hari Jumat yang akan datang. Pun kemudian kita melanjutkan dari kitab Sahih Bukhari niki, hampir sama ketika hadis selanjutnya gimakaten, la tuhsi fayusiyallahu alaik. Janganlah kamu menghitung-hitung harta untuk sedekah karena khawatir miskin, sebab Allah akan menyempitkan rezekinya. Terus nggih jangan kalau kali panjenengan los dol ngoten nggih jangan. Jangan terlalu pelit, jangan terlalu jor-joran. Terus sing sae niku nggih yang hemat, yang sedengan, nek wancine ditalaken, ketika boten nggih boten. Kemudian niki kelanjutan kalau wingi ketika enten kula sampaikan kemarin, ada sahabat perempuan yang bersedekah sampai melepas kalung, sampai melepas cincin, sampai melepas gelang. Niku berarti sahabat perempuan tersebut memang mampu. Keranten ten mriki di dalam hadis berikutnya, ketika enten sahabat yang kemudian mau bersedekah dari sebagian harta mereka yang diberikan kepada Rasulullah, kemudian Nabi bersabda kepada Asma binti Abi Bakar niki, mbak yunya Siti Aisyah, beliau katakan, ketika kamu melakukan bersedekah jangan kemudian dikeluarkan semua,
irdakhi mastata'tih niki. Berinfaklah niki nggih, berinfaklah dengan ringan sebatas kemampuan. Terus kula kali panjenengan semampunya niku nopo dengan nominal tertentu maka monggo. Cuma biasanya keranten kula kali panjenengan sampun biasa dengan konsep minimalis, beli rumah tipe minimalis, aksesoris minimalis, akhirnya sedekahnya juga katut nopo, katut sing minimal. Niku makanya orang bersedekah niku tergantung gambar pahlawan dalam uangnya. Kalau dia datang ke masjid, ketika dikeluarkan niku gambarnya Pak Karno, niku dimasukkan lagi Pak. Ketika dari kantong sebelah kanan dia keluarkan, ternyata I Gusti Ngurah Rai atau Juanda, niku dimasukkan lagi. Akhirnya dicari gambar pahlawan sing nyekel golok niku. Yakni Patimura baru niku dimasukkan ke kantong. Makanya ada yang mengatakan pahlawan paling merakyat niku nggih Patimura niku. Kenapa? Karena dia yang paling sering datang ke masjid, dia yang paling sering dipegang anak yatim kecil, dia juga yang paling sering ke parkiran lan sak piturutipun. Cuma kula kali panjenengan nuwun sewu, hari ini kula kali panjenengan ke kamar mandi niku yang berbayar niku minimal 2.000. Ada orang kok datang ke masjid ngasih uang 1.000 niku ngarep surga Pak. Sementara ke kamar mandi niku 2.000 boten ngarep nopo-nopo. Lah niki surga cap nopo niki Pak 1.000 nih. Terus kecuali kalau 1.000 niku tiap hari. Tiap hari berarti 1 bulan kan sedengan kata. Leres memang kula kali panjenengan. Napa namini sesuai dengan kemampuan ketika bersedekah, ketika kemudian memberi, tidak kemudian memaksakan. Enten seorang sahabat niki kula supe di dalam Bukhari sampun nate dibahas nopo tereng. Enten seorang sahabat niki ingin mendermakan hartanya kepada Nabi menjelang wafat. Nami sahabatnya adalah niki sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat bin Abi Waqqas niki sugih Pak. Sahabatnya sangat kaya. Menjelang wafat ketika sakit, Rasulullah niki rawuh menjenguk. Lalu beliau dawuh kepada sinten namini, kepada Nabi. Nabi, saya punya harta banyak Nabi, anak saya cuma 1 perempuan. Saya ingin mensedekahkan keseluruhan harta saya. Oh jangan, kata Nabi, jangan. Kalau begitu saya ingin sedekah separuh harta saya Nabi. Kali Nabi dihalangi Pak. Oh jangan, jangan kamu bersedekah dengan separuh hartamu. Kalau begitu saya ingin 1/3 Nabi. Nabi dawuh 1/3 itu banyak. 1/3 itu banyak. Lalu niki dawuhnya Nabi niki yang kemudian dijadikan pedoman di dalam ilmu fikih Pak. Dawuhnya Nabi niki, innaka antadzara warasakta aghniya khairun min antadzarahum alatan yatakaffafunan nas. Kamu meninggalkan ahli waris yang mampu karena mendapat harta waris dalam keadaan kaya lebih baik daripada kamu meninggalkan ahli waris yang mengemis-ngemis, yang meminta-minta dalam keadaan melarat. Sepertiga niku hari ini di dalam fikih niku menjadi tolok ukur dalam sekian banyak hukum. Contoh nek enten tiang wasiat. Saya wasiat untuk keluarga yatim niku separuh harta saya. Kalau separuh harta saya niku ketika nanti mau direalisasikan hanya bisa 1/3 Pak.
sepertiga berikutnya niku, separuh berikutnya nunggu persetujuan ahli waris. Ahli waris tidak menyetujui, boten saged. Ahli waris menyetujui, bisa jalan. Terus napa ini di dalam fikih kula kali panjenengan bersedekah niku enten aturani, boten kemudian cor-coran dihabiskan boten. Tetapi enten sebagian yang niku ada kadar kemampuan kita dan sebagian yang lain inggih menika ketika zakat niku enten kadar tertentu. Kemudian berikutnya dan kadar tertentu dalam zakat niku hampir kesemuanya niku adalah 2,5%, kecuali pertanian. Pertanian niku ada yang sampai 5%, ada yang sampai 5% ketika tidak menggunakan irigasi air. Kalau menggunakan irigasi air niku kemudian boten sampai. Berikutnya inggih menika hadis niki panjang. Hadis niki panjang berkaitan dengan kisah para sahabat, tetapi titik poinnya ten mriki. Titik poinnya makaten lah niki. Ten bahasa Indonesia dengan bahasa Arab niku ada sedikit perbedaan meskipun terkadang bahasa serapannya niku sama. Contohnya fitnah. Fitnah antara bahasa Arab dengan fitnah dalam bahasa Indonesia niku beda, Pak. Kalau di Indonesia fitnah niku bahasa lainnya adalah hoax atau hoak atau berita palsu. Saya difitnah misalnya, difitnah niku kan dikabari tidak sesuai dengan realita. Tetapi yang dimaksud ten hadis niki, fitnah itu adalah ujian hidup. Ten mriki dawuhnya Nabi, ujian hidup ataupun fitnah yang dialami seseorang di dalam ujian hidup niku dapat dihilangkan, diantaranya adalah dengan ujian di dalam keluarga niki ada kalanya bisa ditebus dengan cara bersedekah, bisa dengan puasa, bisa dengan zakat dan lain sebagainya. Lalu kalau kali panjenengan, ujian hidup niku ada kalanya ujian dalam bentuk keluarga. Enten ketidakharmonisan suami istri niku bagian dari ujian hidup. Enten antara orang tua dengan anak. Kulo kali panjenengan anak niku pasti dari sekian anak niku enten yang kemudian nopo salah pergaulan, nopo salah konco akan mengalami semua itu. Ada kadang dengan tetangga. Nah, ujian hidup niki sekali lagi dapat dihapus dengan cara kulo kali panjenengan ngerutinaken sholat wajib 5 waktu, kemudian berpuasa, kados kalau wingi Ramadan, juga sedekah dan juga melakukan kebaikan. Terus sekali lagi kulo kali panjenengan hidup niku mesti enten namine masalah, dan kulo kali panjenengan diparingi ujian hidup niku cek marek kepada Allah, cek mendekat kepada Allah. Kulo napa namine nek panjenengan kalau ada di antara kita niku yang sakit niku kan tiba-tiba mulut niki sering nyebut Pak Allah Allah ngoten. Lah kula napa namine kula setelah belajar kitab Al-Hikam niku mekaten. Sebenarnya ketika kula kali panjenengan diberi ujian sakit niku Allah sedang menghendaki kula kali panjenengan lebih dekat kepadanya. Sebab nek gak dikai loro niku boten eling ten pangeran, Pak. Nggih eling niku pas salat mawon, di luar salat niku kemudian tidak akan berzikir dan tidak akan mendekat. Terus niki ilmu tingkatan yang lebih tinggi nggih. Terus bagi kalangan para ulama sufi, ulama tarekat niku
diuji dengan musibah justru menikmati musibah itu, Pak. Nek kulo kali panjenengan kali musibah kan ngersulo. Nek beliau-beliau justru bisa menikmati niku. Nggih pancen benten makom, Pak, beda kedudukan dan beda coro laptop niku beda spek, Pak, beda prosesor. Kalau kali panjenengan tasik dual core nggih, beliau-beliau niku pun Core i7 apa pinten generasi terbaru gitu. Terus sekali lagi pada intinya kita tetap kalau kali panjenengan belajar terus pundi mawon ketika Allah maringi nikmat nggih mensyukuri dengan musibah pun kemudian dengan mengucap innalillah dan tetap bersabar. Saking kula cekap semanten keranten niki kalender tanggal merah nggih. Mosok tanggal merah enten pertanyaan, Pak. Tapi ini enten monggo. Oh nggih, monggo. Lebih baik mana ketika menjelang wafat niku, apakah harta kita melalui proses hibah selama hidup ataukah melalui waris? Nek kulo kalau niku kinten-kinten hartanya tidak banyak, nggih cukup waris, Pak. Nopo boten rebutan nek boten gadah. Nggih, kados riyin ketika abah kulo meninggal nggih boten kathah, nggih akhirnya boten rebutan, Pak, malah ngeten-ngetenan pun niki sampean mawon nggih. Keranten sekedhik masalahnya. Baru nek niku kathah nggih. Gadah aset tanah, gadah harta tidak bergerak, gadah ngeten, kok kira-kira pemahaman ilmu agamanya boten sae, niku langkung sae dengan sistem hibah. Dan supados aman tidak terjadi gugat-menggugat, niku nggih bermatrai dan dengan notaris. Tapi nek putrane sami mengertos tentang ilmu agama, insya Allah boten, Pak. Insya Allah boten masalah. Tetes niku sampun kathah nggih, sampun kathah beberapa yang kemudian menggunakan niku. Ini bagian sampean, ini bagian anak bungsu. Karena anak bungsu dapat aset tidak bergerak, uangnya dapat sedikit. Mas-masnya yang jauh-jauh karena dia merantau, karena dia buka toko, diberi uang yang lebih banyak. Niku enten sing mekaten. Terus nek ningali harta yang banyak, niku langkung saya mekaten. Niki kulo dapat riwayat niki dari Kiai As'ad. Terus karena Kiai As'ad dulu banyak tanah diberikan oleh Belanda, kali London niku diparingi kathah, Pak. Akhirnya beliau niku sebelum wafat niku beliau hibahkan ke putra-putranya. Mana tanah wakaf untuk pondok, mana nih pun. Ketika ditanya, loh kenapa Kiai kok Anda berikan semua kecuali rumah kecil? Beliau tahu, saya ingin menghadap kepada Allah tidak terbebani apapun. Boten enten urusan surat, boten enten. Pokoknya ngadep Allah niku pun boten enten boten enten beban tunyo. Niku nggih sae makaten. Tapi nek kula kali panjenengan tasik remen ATM, tasik remen niku dereng makome, Pak. Nggih. Dados nggih enten mawon mangke napa namine intine kula kali panjenengan menyiapkan anak-anak niku ketika enten kekayaan untuk tidak memperebutkan napa malih sampai ke pengadilan, sebab nek pun ke pengadilan niku kalau harta warisnya Islam nggih ten pengadilan agama niku nggih sekali lagi agak berat dan bukan soal masalah harta tapi hubungan dulur yang sampai ke pengadilan niku yang lebih berat. Terus
Tapi insya Allah nggih sami mangertos terkait dengan kondisi keuangan masing-masing. Saking kula cekap semanten sampun 5:30 niki Pak. Khawatir melebihi dari jam pada biasanya. Kula doakan sebagaimana doa para sahabat dan mriki, kula kali panjenengan apa yang telah lampau dalam 1 tahun yang lalu dari kesalahan, dari dosa, semoga Allah mengampuninya. Apa yang kulo kali panjenengan belum raih dalam 1 tahun, semoga tahun ke depan niki Allah memberi kemudahan, maringi kelancaran, maringi keberkahan rezeki, kesehatan dalam keluarga, lan sedaya kenikmatan lintu. Amin. Al-Fatihah. Saking kula cekap semanten wonten kalepatan nyuwun agengi pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.